Jadi orang bekerja itu bukan naikkan status jadi semata kaya, bukan. Tapi bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syahadat jaga. Kan 5 yang pokok itu. 1 syahadatain kan. Satunya kenal Allah, asyhadu alla ilaha. Mesti kenal, mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nanti lemah syahadatnya. Dikasih jabatan bisa pindah. Kasih sembako pindah. Ya. Sekarang dengan kata-kata rayuan bisa pindah. Itu bahaya kan? Ya. Makanya mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti ada ilmu. Yang kedua itu, ya, di bagian pertama, sub keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan. Kenal nabinya. Harus kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma di lisan syahadat, kenali. Karena semua yang terkait dengan beliau itu teladan hidup. Kenali beliau itu siapa, lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Dari mulai kecil sampai dengan wafatnya, bagaimana perilakunya, ikuti. Nah, itulah makna syahadat. Kita sholat, ikuti bagaimana cara Nabi sholat. Ya? Bukan hanya sholatnya, tapi cara berbakti pada orang tua bagaimana. Cara mengenal teman bagaimana. Cara berkeluarga seperti apa. Itulah asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau bisa mengerjakan itu, turun cinta Allah. Turun cinta Allah. Itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Bagian kedua dari syahadat itu penentu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat ke-31. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Firaukan Muhammad SAW, katakan pada seluruh hambaku yang serius mencintaiku, kata Allah. Buktikan cintamu, buktikan kesungguhan cintamu padaku dengan mengikuti ini, Muhammad SAW. Jadi kalau kita mampu ikuti Nabi, belajar aja. Pelan-pelan, secara proporsional. Hari ini saya mau belajar cara bangun tidurnya Nabi. Cari, kalau Nabi bangun tidur bagaimana. Diikuti dengan dasar kita ingin ikut Nabi. Maka saat kita melakukan itu, turun cinta Allah. Saya ingin belajar bagaimana cara memandangnya Nabi. Nabi kalau melihat itu bagaimana? Diikuti, keluarkan ayat, keluarkan hadisnya, dipraktekkan, sepekan belajar itu. Turun cinta Allah, dilekatkan pada pandangan kita. Jadi kalau seluruh hamba ini sudah terjaga dengan cinta Allah, maka seluruh perbuatannya akan dijaga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bicaranya turun rahmat Allah. Jalannya turun rahmat Allah. Kalau rahmat sudah turun, selesai. Dijaga dia dari perbuatan yang menyimpang. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Ciri orang diampuni dosa, diberikan oleh Allah penjagaan pada dirinya. Adalah malaikat yang turun di sampingnya. Apa kaitan dengan ayat? Itu yang akan kita baca nanti. Ya. Tapi tidak masuk status maksum. Maksum itu hanya untuk Nabi, untuk Rasul. Cuma dijaga. Ya. Penjagaannya berupa kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan karamah namanya. Ya, kalau Nabi dapat mukjizat, kalau manusia biasa mendapatkan apa? Karamah. Dan karamah tidak diperjualbelikan, tidak buka papan nama ya. Gitu. Biasanya ketahuannya setelah meninggal. Ya, baru ketahuan. Kalau mukjizat didemonstrasikan untuk menunjukkan legalitas kenabiannya. Kalau karamah tidak didemonstrasikan. Ya, tujuannya bukan untuk mendapat pengikut, tidak. Nanti setelah dia meninggal, ada pengakuan dari orang sekitarannya, oh dia pernah begini, begini, begini. Nah itu yang disebut dengan kebaikan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti menu keduanya sholat. Ya, keluarkan semua jenis sholat, bikin diagramnya. Sholat satu yang pokok apa aja, yang sunnah apa. Nah selama hidup dicek yang belum ditunaikan apa. 3 zakat. Ya kan? Termasuk rukun Islam kan? Nah, udah pernah zakat belum? Kalau belum, bikin cita-cita. Selama hidup saya pengen zakat. Dulu orang mau kaya dengan dagang itu bukan karena ingin kayanya. Supaya bisa beramal soleh dengan harta. Tujuan kaya itu supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Bukan untuk pamer. Kalau pamer yang di jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu bekerjanya supaya kaya buat pamer. Makanya dulu ada tempat kumpul-kumpul untuk pamer harta. Nggak tanggung, dihitung. Ya, dihitung. Makanya nanti salah satu sebab turunnya surah Al-Humazah itu karena kebiasaan ini. Ada namanya aswak, pusat hiburan. Suq Uqad, Suq Dumatul Jandal.
Dan yang paling elit, paling prestisius, Anda kan lihat kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, di sampingnya ada bukit besar yang ada istana itu. Nah itu tempat paling elitnya, namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Ini dulu tempat paling elit. Orang berkumpul setiap pekan hanya untuk pamer kemewahan. Jadi sepekan itu yang berniaga, ya kan? Yang cari macam-macam, semua kumpul di tempat ini untuk pamer, untuk diukur siapa yang hartanya paling banyak. Karyanya paling bagus. Yang karyanya paling bagus ditulis dengan tinta emas, nanti dikelilingkan ke Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat, yang ditempelkan di Ka'bah. Kelak di era Islam akan diganti dengan kain kiswah yang berisikan ayat Quran dan Asmaul Husna. Jelas? Nanti yang paling kaya diangkat status jadi terhormat. Nih, jadi krediris kalau sekarang yang punya kedudukan. Ya, jadi kalau misalnya maaf hanya untuk update status, flexing, jahiliyah udah hatam. Udah hatam dan terkenal pada masa itu. Tokohnya ada, bisa dilacak. Anda pun kenal sampai sekarang tuh. Ya, tahu Abu Jahal, Abu Lahab, tahu kan? Gitu. Jadi itu diantara tokoh-tokoh yang dulu, yang flexing ada, ya, yang pamer-pamer ada, yang suka ngitung-ngitung ada, ya, abis ngitung roasting orang juga ada, gitu. Sudah ada dulu, ya. Ada ayat roasting itu ada suratnya. Wailul likulli humazatil. Celaka orang yang suka roasting orang lain tuh. Jangan dipotong ya. Ya, alladzi jama'a mala wa. Habis itu hitung-hitung honor, dilihat-lihat, kumpulin, hitung-hitung. Ya, ini kecenderungan kalau orang sudah banyak harta cenderung merendahkan orang yang kecil. Ya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menduga harta itu membuat dia naik status elit dan mengekalkan eksistensinya dan sebagainya. Nah, ini kondisi ketika Islam datang, hidayah turun, dibimbing jadi lebih baik. Jadi orang bekerja itu bukan naikkan status jadi semata kaya, bukan, tapi bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya. Maka zakat jadi tujuan. Maka selama hidup kita mesti punya cita-cita. Cita-cita saya yang ketiga, satu, saya bisa zakat selama hidup. Jadi kebanggaan di hadapan Allah saat diagram keislaman kita dievaluasi. Kan ada checklistnya tuh. Anda masuk kantor kan di checklist. Masuk Islam di checklist juga nanti. Checklist pertama syahadat, kuat enggak? Checklist kedua sholat tuh di hari kiamat dihisab. Yang ketiga checklistnya zakat, ada enggak? Maka punya cita-cita dari sekarang. Enggak akan dilihat berapa jumlahnya. Yang penting selama hidup saya pernah zakat, saya pernah infak, saya pernah sedekah. Masuklah checklist catatan buku kita. Kitab, iqra kitabak, baca nih kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Inilah hisab yang pernah kamu kerjakan selama di dunia. Jangan bangga dulu kalau hartanya dititipkan lebih. Dicek dulu fungsi ibadah dari harta itu berapa yang sudah terlaksana. Awas, apalagi yang paling berlebih selama hidupnya. Wakaf aja belum pernah. Nanti hati-hati tuh hisabnya. Ya, minimal cari yang kecil dulu, wakaf mushaf pelan-pelan sehingga meringankan hisab. 4 apa? Puasa. Keluarkan menu-menu puasa. Bukan hanya Ramadan, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid misalnya, ya. Pernah aja kerjakan supaya kita senang, ada checklistnya, kita pernah mengerjakan itu. Ya. Yang kelima, haji, umrah. Nabung supaya ada usahanya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau meninggal belum pernah ibadah haji, belum pernah umrah, tapi ada catatan malaikat selama hidupnya dia berusaha menabung untuk mewujudkan itu. Itu aja, simple kok. Kalau profesinya silahkan, jadi dokter silahkan, jadi arsitek silahkan. Ya kan? Silahkan. Nah, fungsinya kita mengaji seperti ini untuk mengingatkan kembali, jangan-jangan selama hidup ada yang belum terlaksana. Maka pengajian salah satu cara kita menjemput hidayah.